Tiga terdakwa kasus korupsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo hingga merugikan keuangan negara mencapai 793 juta rupiah. Jumat siang dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Karo. Ketiganya dijatuhi vonis 5 tahun kurungan penjara. Kejaksaan Negeri Karo Sumatera Utara melakukan eksekusi terhadap tiga terpidana kasus korupsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo. Ketiga terpidana dalam putusan Mahkamah Agung telah dijatuhi vonis kurungan penjara selama 5 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara mencapai 793 juta rupiah. Ketiga terpidana merupakan tim panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan atas nama Efridawati Borubarus sebagai ketua, Sudinarta Barus sebagai sekretaris, serta Warita Siagian sebagai anggota. Terpidana diketahui melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan dan pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan secara terpadu pada tahun anggaran 2011 dengan pagu anggaran sebesar 4,2 miliar rupiah. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Karo Tri Sutrisno mengatakan, eksekusi dilakukan sesuai dengan putusan dari Mahkamah Agung. Ketiga terpidana secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai 793 juta rupiah. Kepada terpidana dijatuhi hukuman masing-masing selama 5 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti menjadi 6 bulan kurungan. Di Dukcapil ada pengadaan Sistem Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Karo pada tahun 2011 atau dalam singkatan SIAK secara terpadu. Itu pagu anggarannya waktu itu 4 miliar 200 juta rupiah. Kemudian ada dimenangkan pengadaan tersebut oleh CV Putra Persada selaku kontraktor. Nah, pada saat itu dalam pelaksanaannya ternyata ada kerugian negara di situ sebesar 793.383.040 rupiah. Itu berdasarkan hasil audit BPK. Nah, untuk ketiga terdakwa ini mereka semua merupakan pekerja dari Capil atau seperti apa? Mereka adalah PNS, tugas mereka sebagai panitia pemeriksa barang. Di putusan PK ini kami terima masing-masing terpidana itu 5 tahun dengan denda 200 juta ke subsidiar 6 bulan. Sebelumnya ketiga terpidana ini divonis masing-masing selama 1 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Namun ketiganya melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Namun ketiganya divonis hukuman yang sama. Merasa tidak puas, ketiganya kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Atas putusan Mahkamah Agung, ketiganya akhirnya divonis 5 tahun penjara. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, usai dilakukan pemeriksaan, ketiga terpidana langsung digiring menuju rumah tahanan kelas 2B Kabanjahe untuk menjalani masa hukumannya.